warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dina Eviana SPD. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Padang tahun 2022 untuk mata pelajaran sosiologi di kelas 10 fase E SMA Negeri 2 Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Mohon kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong masukannya agar saya lebih baik lagi ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, siapkan kelas kuliah, kita berdoa dulu. Ya. Mau untuk absen dulu ya. Nanti kalau ibu panggil namanya, silakan angkat tangannya. Adelia, Sian, oke, Bella, Putri, Nelly. Gak apa-apa nih, karena memang kita sekarang lagi kurang bersahabat ya, jadi ini tidak hadiran teman-teman kita sendiri. Mungkin lagi ada beberapa orang yang sakit, kebetulan tadi juga udah hebat ya tadi pagi ya, menjadi halangan juga bagi teman-temannya untuk hadir di kelas ini, tapi nggak apa-apa. Tapi proses pembelajaran kita tetap berjalan seperti biasanya. Sebelum kita mulai, tolong karena ada ibu yang dilihat di bawah bangkunya, kira-kira ada sampah nggak? Kalau ada sampah, tolong di bangkunya kalau yang kurang lurus, ini kamu yang dulu. Seperti biasa, ibu mau nyapa kalian dengan sapaan khas kita biasanya kan. Are you ready? Yes, are you ready? Alhamdulillah. Karena kita di sini melaksanakan itu ada gen ini gunanya untuk ngasih fokus kalian. Tapi gen itu berupa perintah. Tolong perhatikan ya. Perintahnya gini, ketika ibu minta kalian melakukan sesuatu, tapi harus ada passwordnya. Ketika ibu bilang, ibu minta kalian berdiri, jadi kalian berdiri, harus ada kata ibu minta. Tapi kalau ibu bilang berdiri, nggak usah berdiri, karena nggak ada passwordnya. Passwordnya ibu bilang tadi, ibu minta kalian berdiri. Paham? Harus ada kata ibu minta. Nanti yang berhasil, yang lolos, nanti yang sampai perintah terakhir, nanti yang dia nggak ada salah-salah, nanti ibu kasih board. Kalian silakan berdiri. Oke, bagus. Nanti kalian paham ya? Karena tadi ibu minta berdiri ya, makanya nggak ada yang berdiri. Oke, bagus. Sekarang ibu minta kalian semuanya berdiri. Ibu minta angkat tangan kanannya, turunkan tangannya. Ibu minta sekarang turunkan tangan kanannya. Sampai oke, tepuk tangan. Salah nih semua, silakan duduk. Kan ibu minta, tadi kan ibu minta tadi apa? Tepuk tangan. Nah, jadi karena kita semua udah siap belajar, kita udah lakukan eksekusi di awal gunanya untuk melatih fokusnya. Nah, untuk hari ini materinya, kalian sebelumnya udah belajar nilai dan norma ya? Udah ada belajar nilai dan norma. Nilai itu apa? Sesuatu yang memiliki harga, dianggap berharga dia. Kalau norma apa? Aturan yang berlaku di suatu daerah, ada batas wilayahnya. Maksudnya gini, norma yang berlaku di daerah kita tentu belum sama dengan norma yang berlaku di daerah lain. Oke. Nah, untuk materi kita hari ini itu adalah lanjutan dari materi nilai dan norma tersebut. Itu gejala sosial cuma pada Nah, hari ini ada kejadian nggak kira-kira yang menurut kalian itu kayak
di luar kewajaran gitu, kayak aneh aja itu yang tidak wajar gitu. Kalian ada lihat tadi apa tadi ke sekolah pakai helm nggak? Yang naik motor ada pakai helm semua? Ada ya. Nah itu udah fenomena itu naik motor tapi tak pakai helm. Aturannya apa? Pakai helm. Nah itu udah termasuk sesuatu yang tidak semestinya itu sebenarnya. Tidak sesuai aturan. Kalau seharusnya kalau kita pakai motor tentu kita pakai helm. Nah itulah yang akan menjadi pokok bahasa kita nanti. Nah itu berkaitan dengan perilaku menyimpang, kemudian nanti kita lihat ada faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku menyimpang. Adapun yang menjadi tujuan pelajaran kita hari ini, nanti setelah kita melaksanakan praktek konsep pembelajaran, ibu harapkan kalian semua dapat memahami berbagai ragam gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat kita, terutama lingkungan sekitar kita, melalui proses pembelajaran problem based learning. Nanti ada kasus-kasus yang akan ibu kasih sama kalian, sehingga kalian mampu mengangkat konsep perilaku menyimpang itu seperti apa, berdasarkan analisis kasus yang nantinya akan ibu perhatikan kepada analisis sebelumnya. Juga nanti ada faktor-faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang tersebut. Paham ya? Kemudian nanti selama proses pembelajaran ini, kalian itu dinilai semuanya. Ya, kegiatan kalian itu dinilai bagaimana sikap kalian, bagaimana kalian menjalankan prosesnya. Nanti kita akan membentuk kelompok. Dalam kelompok juga ada penilaiannya nanti. Sekarang kita perhatikan dulu seperti yang bilang tadi, kita nanti akan mengangkat konsep perilaku menyimpang itu seperti apa. Nah, kita akan konsep perilaku menyimpang melalui fakta ini di video yang akan nanti kita perhatikan bersama. Anda masih menyaksikan Angin Siang. Desa bocah berusia 2,5 tahun asal Kampung Jaya, Sukabumi, Jawa Barat memiliki kebiasaan tidak umum, yaitu kecanduan merokok. Sudah bersama bocah berinisial RAP anak terakhir dari bersaudara kecanduan. Bahkan ia kerap mengamuk jika tidak dibeli rokok. Akhirnya hingga saat ini RAP kerap meminta rokok untuk besok. Sementara itu sang ayah mengaku sudah sering melihat tapi RAP sering mengamuk dan akan berani meminta rokok ketika melihat orang dewasa di sekitarnya sedang merokok. Tadi berita tadi, informasi yang disampaikan melalui video tadi, kira-kira dia bercerita tentang apa? Oke, ada anak umurnya masih balita, umur 2,5 tahun, udah kecanduan merokok. Ada nggak kira-kira perilaku yang tak wajar dari itu? Ada ya? Oke, bagus. Orang tuanya seolah-olah mengizinkan, kan tidak wajar gitu kan? Nah, kemudian apa lagi? Oke, dia masih kecil, belum pantas untuk merokok. Kemudian apa lagi kira yang tak wajar nih? Oke, bagus. Usia diperbolehkan merokok itu 18 tahun ke atas. Sebenarnya dia itu masih balita. Balita tadi itu dapat dikatakan menyimpang. Menyimpang nggak kira-kira tuh? Yang dilakukan oleh anak tadi menyimpang. Ya, karena orang tuanya mengizinkan anaknya mengizinkan gitu kan. Kemudian orang tuanya juga merokok dekat anaknya. Ya, karena sewajarnya anak di usia 2,5 tahun itu kenal dengan rokok, malah sebaiknya orang tuanya tidak merokok dekat balita. Oke, selanjutnya. Oke. Kalau sekarang kan ada bawa buku ya, keluarkan buku paketnya dan bahan ajarnya, perhatikan di sana ya. Karena nanti yang akan menggali konsep itu kalian, karena itu hanya menggambarkan secara lukisan aja. Kita berangkat dari faktanya. Video tadi dari yang telah kita sampaikan tadi, yang sudah kita bahas tadi, kira-kira kalau sudah bisa menangkap belum apa itu perilaku menyimpang? Oke, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di masyarakat. Kemudian apa lagi? Oke, perilaku yang melanggar undang-undang. Perilaku menyimpang itu konsepnya itu. Segala sesuatu itu tidak sesuai dengan nilai dan norma. Gagalnya seseorang dalam menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat tersebut.
ada perilaku itu di suatu daerah dikatakan menyimpang, tapi di daerah lain belum tentu itu menyimpang. Contohnya gini, kalau kita di Batu Sangkar ini, di Tanah Datar, kalau bahasa saya itu apa? Kalau dalam sindang saya apa bahasa Sindangnya? Den gitu kan? Atau den? Kalau den itu bagi kita kasar kan? Den. Tapi kalau di daerah Solo atau daerah lainnya ya, di daerah Solo, Kabupaten Solo, kalau den itu sesuatu yang normal bagi dia. Kalau kalian ngomong den sama orang tua gimana? Berani nggak? Ini tempeleng kan? Tapi kalau di daerah Solo, panggil den ke orang tua itu dianggap sesuatu yang normal, sesuatu yang bukan melanggar aturan. Contoh terdekat dari lingkungan kita. Duduk ya, konsep tentang perilaku menyimpang. Bagus. Faktor perilaku menyimpang, kemudian ada teorinya. Selanjutnya, Ibu mau membagi kalian ke dalam 3 kelompok aja. Nah, ini pembagian kelompoknya sudah Ibu atur berdasarkan diagnostik yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi ada percampuran yang berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi sebenarnya nanti yang kurang paham tentang materinya bisa dibantu sama temannya yang sudah memiliki kemampuan untuk materi itu. Membagikan kalian ke KPD ini lembar kerja kalian, tapi satu aja berkelompok dikasih ya. Silakan perhatikan LKPD-nya masing-masing kelompok. Di sana ada video, ada link video, ada barcode-nya dan kalian gampang untuk membuka videonya. Di sini ada barcode-nya, jadi nanti tinggal scan aja. Di sana nanti kalian akan diarahkan ke video kasus. Nah, dari kasus tersebut nanti kalian analisis apa hal sesuai dengan petunjuk pertanyaan yang ada di lampiran belakang LKPD-nya. Mengapa kasus yang terdapat dalam video tersebut dikatakan sebagai perilaku menyimpang? Mengapa? Kemudian yang kedua, apa faktor yang melatar belakanginya? Kalian membuat faktornya itu disertai dengan penjelasannya atau alasannya. Kemudian nanti dibuat gambarnya. Nah, untuk pengerjaannya, silakan kalian akses menggunakan aplikasi Canva. Kalian buatlah sekreatif mungkin. Yang penting ada poin ini, panduan pertanyaan yang ada di belakang KKPD-nya. Kalau bisa buat gambarnya dan kasih siapa aja nama kelompoknya nanti. Kelompok 2 bagaimana? Kita nonton videonya. Oke, masih nonton video ya. Oke, kelompok 1 bagaimana? Masih nonton video ya. Oke. Udah ditangkap ya kasus yang terjadi di videonya. Kelompok 1 kasusnya apa? Konsumsi narkoba. Oke. Kelompok 2 kasusnya apa? Ada saling tendang selingkuh dilakukan oleh anak pang. Oke. Kelompok 3 apa lakunya? Kasusnya silakan buka aplikasi Canva-nya di gadget masing-masing. Boleh kalian kerjakan bersama-sama kelompok. Kelompoknya jangan lupa dibikin ya. Dikasih Canva-nya.
boleh kayaknya apa teorinya atau kita cari banyak? Oh boleh. Nanti untuk faktor ambil salah satu dari yang tiga ini, kemudian dikolaborasikan dengan teori ini boleh. Tapi harus jelas nanti. Kenapa kamu memilih, misalnya kamu pilih faktor penyebabnya itu sosialisasi subkultural menyimpang. Kenapa? Apa alasan yang kalian uraikan? Kemudian di sana juga ada Bu, karena ada teori kontrol, berkaitan dengan teori kontrol. Boleh, yang penting ada penjelasannya sesuai dengan video yang kalian tonton tadi. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa nanti boleh. Nah, seperti pertanyaan kelompok 3 tadi, dia menanyakan faktor penyebab itu boleh lebih dari 2, boleh. Tergantung dari video yang kalian lihat tadi. Harus jelas alasannya mengapa itu menjadi faktor penyebabnya. Yang kalian buat itu, kalian bacakan di depan. Yang kalian buat di Canva itu kita presentasikan di depan, boleh kalian bacakan. Ya, silakan. Tapi kalau mau cara-cara di kertas itu boleh. Jangan lupa ya, di atas lembar kerja kalian itu dalam KPD Canva itu kalian bikin nama kelompoknya ya. Kelompok 1 bikin judulnya kelompok 1, kelompok 2 juga begitu, kelompok 3 juga seperti itu ya. Nah, gimana? Udah? Kelompok 2 udah? Oke, kelompok 3 udah. Nah, sekarang kita presentasikan apa yang telah kalian buat di aplikasi Canva masing-masing kelompok. Untuk kelompok yang tampil di depan, itu sistemnya kita putar spin ya. Jadi nanti siapa di kelompok mana spinnya berhenti, artinya kelompok itu yang tampil duluan. Karena kelompok 3 kita dulu ya. Presentasikan hasil diskusinya. Tapi terlebih dahulu putar videonya. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasikan. Berikut adalah video. Silakan perhatikan video temannya ya. Demikian video kasus dari kelompok kami. Inilah penjelasannya. Mengapa cerita dalam video dapat dikatakan perilaku menyimpang? Karena mereka tidak mematuhi aturan tertentu berlalu lintas. Aturan lalu lintas merupakan bagian dari norma tata tertib dalam masyarakat, di mana mengendarai motor wajib pakai helm, tidak boleh berbonceng 3 bagi dewasa, dan tidak melewati garis pembatas berhenti lampu merah. Faktor penyebab perilaku menyimpang dalam video tersebut adalah penyimpangan sebagai hasil proses belajar yang menyimpang. Alasannya karena yang dilakukan oleh 3 orang pelajar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat karena melanggar tata tertib lalu lintas. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok teman-teman yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan masukan kepada kelompok 3. Untuk faktor penyebab itu, sebaiknya analisisnya lebih mengarah ke faktor penyebab perilaku menyimpang itu sendiri. Kalau dilihat di sisi itu, analisis yang masih bersifat umum. Nah, sekian, terima kasih. Oke, bagus pertanyaannya ya. Itu kalau dilihat dari kelompok 3 ini kan faktor penyebabnya itu masih gampang ya. Harusnya lebih fokus lagi kepada kasus pelanggaran lalu lintas tersebut. Nah, silakan diskusikan dulu apa kira-kira jawabannya. Sudah? Baiklah, terima kasih atas tanggapan dan masukan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk analisis faktor penyebabnya yaitu karena adanya proses belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain. Mereka melihat orang lain yang berkendara dengan cara ugal-ugalan dan tidak pakai helm. Dan juga karena melihat adegan-adegan seperti itu pada tayangan televisi. Jadi itu yang mereka tiru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, gimana kelompok 1? Ini kan karena menurut kelompok 3 ini video pelanggaran lalu lintas itu karena faktornya karena sebagai hasil proses
belajar yang menyimpang karena dia meniru kayak ada adegan di TV mungkin balapan. Kemudian itu juga karena sekolah rambutnya panjang misalnya ya, si tadi ya, itu kenapa dia termasuk kategori menyimpang. Nah, gimana kelompok 1? Paham ya? Oke, kelompok 2? Paham ya? Oke. Silakan untuk presentasinya kelompok 3. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan ke kelompok 3 sebagai penampilan bersama. Sekarang kita lihat lagi kelompok berapa yang tampil dan kita lihat lagi ya. Kelompok 3 muncul abaikan ya. Bilang stop. Stop. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 berada di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video kasus tentang narkotika. Ya, silakan. Barang bukti sabu seberat 1,18 gram. Video kasus dari kelompok kami berikut penjelasan tentang kasus tersebut. Tersebut dapat dikatakan perilaku menyimpang. Kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak Zoki dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang karena perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma. Bahkan aturan yang telah diinstruksikan yaitu peraturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Artinya, penyimpangan ini didapat dari proses belajar seseorang melalui media, baik buku maupun internet. Silakan umpan kepada Apakah ada yang bertanya? ya kelompok 2. Coba ada pertanyaan atau tanggapan lain boleh? Ya, ini ada satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah Anda setuju bahwa merokok bagi pelajar adalah perbuatan menyimpang? Berikan alasan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan diskusikan dulu. Rokok bagi kalangan pelajar itu termasuk perilaku menyimpang katanya. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam hal ini kami setuju bahwa pelajar yang merokok termasuk perilaku menyimpang karena pelajar termasuk kategori di bawah umur dan belum patut untuk merokok. Gimana? Pembahasan kasus dari kelompok 1 kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan semangatnya untuk kelompok 1 yang telah tampil. Kalian masih semangat ya? Boleh semangat. Gimana nih, ada satu kelompok lagi belum tampil? Masih semangat ya? Oke, kita tuntaskan presentasi kelompok kita, tinggal satu kelompok lagi. Ya udah pasti nggak usah kita putar spin lagi ya. Ya langsung kepada kelompok 2, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perilaku menyimpang, yaitu tentang anak-anak yang berjoget dengan musik yang tidak karuan. Berikut adalah videonya. Oke, good. Ya, silakan bacakan yang kami buat ininya. Silakan. Di sana ada juga yang terlihat sudah mampu. Oke. Silakan, apakah kelompok lain ada yang bertanya? Nah, di video tadi ada nampak yang jogetnya nggak karuan gitu kan. Tapi kalau bagi dia, bagi kita orang yang bukan melihat sesuatu, yang melihat anak pang itu kan sesuatu yang kayak nggak wajar gitu kan. Tapi bagi dia, bagi mereka kelompok anak pang tersebut itu adalah apresiasi bentuk kebebasan hidup bagi dia. Dia menganggap itu suatu kewajaran. Tapi bagi kita yang orang biasa ini, orang yang pasti akan melihatnya kayak aneh, gimana penampilannya, pasti kayak gitu kan? Karena dia itu kalau
Nah, budaya Jepang ini itu kan mendapat pengaruh dari budaya Barat. Nah, budaya kita di Indonesia kan ada anak Jepang ini. Kita tadi tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah dari sekian banyak kasus yang telah kita lihat tadi. Nah, berarti kalian udah paham ya apa itu perilaku menyimpang? Bagaimana faktor penyebabnya? Ada paham ya? Ada 3 kasus nih yang kita lihat nih. Dari ketiga kasus tadi berbeda-beda faktor penyebabnya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Perilaku menyimpang apa? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke, kemudian faktor penyebabnya ada berapa tadi? Ada 3. Apa aja? Ada masukkan? Sosialisasi tidak sempurna, sosialisasi struktur penyeimbang, penyeimbang sebagai hasil proses belajar yang menyimpang. Oke, bagus. Itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Itu tentang bagaimana apa sih perilaku menyimpang itu. Udah paham semuanya ya. Perilaku gagalnya seseorang menyesuaikan diri dengan tatanan nilai normal yang berlaku di masyarakat. Sekarang ibu minta anak semua silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita di sini lagi. Nah, sekarang ibu mau kita melakukan evaluasi dulu nih, tes pengetahuan sejauh mana pemahaman kalian setelah kita mempelajari perilaku menyimpang ini tadi. Nah, silakan buka di gadgetnya masing-masing. Ini joinmentquizzes.com, masukkan kode yang ada di depan. Yang gagal login nanti soalnya ibu kirim di grup kelas ya. Nanti yang salah satunya nanti ibu kasih di wordnya nanti ada ibu kasih di word. Oke, gak apa-apa, kita mulai ya. Ini waktunya. Ayo, semangat, semangat. Waktunya sebentar lagi ya. Naila juara 1. Kita lagi tepuk tangan untuk Naila. Nah, ini semua menjadi pembakar semangat juga ya bagi yang belum sampai juaranya ini. Nah, nanti nilainya karena ini akan masuk ke dalam penilaian karya sumatif kalian. Oke, selanjutnya. Nah, setelah melakukan penilaian tadi, setelah ada rangkaian kegiatan pembelajaran kita tadi, mulai dari video kasus yang pertama, kemudian kita udah diskusi kelompok, juga udah presentasi. Nah, menurut kalian mana yang tersulit bagi kalian dari materi kita ini? Kita refleksikan dulu materi kita ini. Bagian mana yang tersulit? Mungkin agak kesulitan membedakannya. Nah, nggak apa-apa. Nanti kita pada pertemuan selanjutnya ya, klasifikasi perilaku menyimpang. Nah, nanti atau mungkin ada di jalan nanti melanggar lampu merah misalnya, ada foto boleh. Nanti kita analisis masuk kategori mana dia. Itu untuk materi kita minggu depan. Nah, untuk hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih telah melaksanakan pembelajaran dengan proses yang baik. Karena tadi berdasarkan hasil evaluasi tadi ada yang benar semua, terjawab 5 pertanyaan, ada 3 orang tadi. Nah, kemudian yang belum lagi coba kita evaluasi nanti minggu depan lagi.